Seorang pria parubaya bernama Agus Pete berjalan perlahan menyusuri hutan sambil mencari sesuatu. Ia berjalan sambil membawa botol yang berisi cairan kemerahan. Ia mencari burung bukan sekedar untuk ditangkap, akan tetapi sebagai inang dari makhluk peliharaannya. Tetes demi tetes cairan merah jatuh di sepanjang jalan yang ia lewati. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara kicauan panjang. Ia mulai bersiul pelan, nadanya datar, namun memiliki pola tertentu. Siulan itu tidak terdengar seperti panggilan biasa, melainkan seperti ajakan. Siulan itu terus mengisi sunyi hutan. Lalu di antara semak-semak terdengar sahutan kicauan yang lebih dekat. Pria itu tersenyum tipis seolah mendapat jawaban. Ia melangkah memasuki hutan salak yang berduri. Begitu menemukan perkutut yang berwarna putih, ia pun langsung menangkapnya dan memasukkan ke dalam bambu. Dengan cepat, ia pun memberi kabar kepada istrinya bahwa ia telah menemukan burung itu. Kemudian, ia meminta sang istri untuk segera menyiapkan tempatnya. Setelah mengakhiri panggilan, tatapan matanya pun langsung berubah. Wajah yang tadinya sumringah tiba-tiba berubah menjadi waspada. Ia pun menyadari bahwa bukan hanya burung yang bisa menjawab siulan manusia. Seketika itu, kaki Agus Pete dicengkram. Ia pun diseret makhluk gaib hingga menghilang di telan dekapan hutan. Scene berpindah memperlihatkan dua orang anak yang sedang mengejar layangan putus. Layangan itu tertiup angin kencang ke arah hutan salak yang terkenal angker. Ipung dan Didit berlari ke arah hutan dan seketika itu dihentikan oleh temannya Holis. Daun-daun dan pepohonan tak bergerak walaupun angin bertiup sangat kencang. Holis memperingatkan kejadian yang dialami Lek Sutar, di mana pria dewasa tetangga mereka itu mendengar suara aneh dari dalam hutan. Kemarin pas Lek Sutar lewat sini, dengar suara aneh-aneh loh. Holis membujuk Didit dan juga Ipung untuk segera pulang karena maghrib sudah hampir tiba. Ipung justru tak percaya dengan cerita Lek Sutar. Ia dan Didit sibuk bertengkar dan memperebutkan layangan yang jatuh di kawasan hutan. Bahkan mereka berencana untuk balapan. Siapa yang paling cepat menemukan layangan itu, maka ia boleh memilikinya. Holis semakin panik dan berlari menghampiri dua temannya. Ia bercerita sejak Lek Pete ditemukan celaka, kawasan hutan itu menjadi tidak aman lagi bagi penduduk desa. Sebelumnya, ayah Holis sudah mewanti-wanti agar mereka pulang sebelum maghrib karena waktu mendekati maghrib, tempat di mana semua makhluk gaib sedang keluar dari sarangnya. Didit juga sudah diperingatkan oleh ayahnya agar segera pulang sebelum maghrib. Akan tetapi, Ipung tidak percaya dengan tahayul. Holis pun masih membujuk Ipung agar segera pulang. Ia memberikan layangannya agar Ipung tidak masuk ke hutan dan mencari layangan yang putus. Masa Pak? Saat di perjalanan, Ipung berhenti di rumah Mbah Darmo. Ia menyapa sesepuh desa yang sibuk memandikan burung perkutut peliharaannya. Mbah Darmo memang sangat gemar memelihara burung. Apalagi, burung perkutut yang diberi nama Petruk itu sudah langganan menang dalam kompetisi kicauan. Akan tetapi, Petruk saat ini sedang sakit. Ipung pun bertanya bagaimana Mbah Darmo akan bertanding besok pagi. Mbah Darmo mengungkapkan jika Petruk selalu langganan menang. Jika ia hendak menggunakan burung lain, maka ia harus bertapa dulu agar mendapatkan pencerahan. Ipung yang begitu antusias langsung kembali ke rumahnya. Sementara itu, Mbah Darmo mengusap burungnya yang ternyata sudah tak bernyawa lagi. Setibanya di rumah, Ipung bertemu dengan Mbah Manto. Ternyata Mbah Manto baru keluar dari rumah Ipung untuk meminta daun saga dari kakeknya Ipung, agar nantinya burung Mbah Manto dapat berkicau dengan indah. Kakek Ipung yang biasa dipanggil Mbah Lanang masih duduk di ruang tamu sambil melatih burung kesayangannya Arjuno. Ipung pun langsung melaporkan ke kakeknya kalau burung Mbah Darmo yang bernama Petruk tidak akan ikut lomba. Petruk besok nggak terlalu lomba loh. Mbah Lanang tampak sumringah. Ia yakin Arjuno bisa menang karena burung tandingannya tidak akan ikut bermain. Mbah Lanang menyuapkan jamu yang terbuat dari daun saga untuk burung andalannya itu. Ipung pun ikut-ikutan sang kakek untuk memberi makan burung dengan jamu daun saga. Mbah Lanang memberi contoh di mana burung itu harus diusap dulu kepalanya hingga merasa tenang. Setelah burung itu tenang, barulah ia mau makan. Juralon-alon, pilolo. Mbah Lanang juga mengajarkan Ipung cara bersiul untuk memikat suara burung perkutut agar berkicau lebih indah. Karena langit sudah petang, nenek Ipung yang biasa dipanggil Mbah Wedo menegur mereka berdua agar tidak bersiul. Nenek pun kembali menegur Ipung karena sepulang bermain tidak langsung mandi dan langsung bersiul dengan kakeknya. Mbah Lanang juga kena omel karena ia tidak mengajarkan contoh yang baik kepada cucunya. Mbah Lanang pun langsung menyuruh Ipung bergegas mandi agar nanti tidak dimarahi kembali oleh Mbah Wedo. Di sisi lain, Wiwi, istri dari Agus Pete, sedang membuat racikan herbal untuk diminum oleh suaminya. Minuman tersebut terbuat dari teh yang dicampur dengan darah burung. Ia memberikan racikan itu untuk suaminya yang jatuh sakit. Setelah Agus Pete ditemukan tak sadarkan diri di hutan salak, pria itu jadi linglung dan hilang kewarasannya. Matanya terbuka, ia tak bisa bergerak dan beraktivitas seperti biasanya. Ia hanya berdiam, melamun sambil menatap kosong ke arah atas. Wiwi berharap agar suaminya dapat kembali normal. Ia pun membuat racikan herbal dari orang pintar yang dimintai bantuan. Sementara itu, Mbah Darmo bersiap untuk melakukan pertapaan karena burungnya telah mati. Mbah Darmo meletakkan Petruk di atas kain putih ditemani dengan kemenyan dan juga air kembang. Pada saat ia akan memulai ritual, tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu di rumah Mbah Darmo. Mbah Darmo pun bertanya siapa yang bertamu, akan tetapi tidak ada yang menjawab.
Mbah Darmo membuka pintu depan di mana tak ada seorang pun di sana. Mbah Darmo masuk lagi ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Tiba-tiba semua burung di sangkar ruang tamu berkicau. Sangkarnya bergoyang kencang meski tidak ada angin. Mbah Darmo kebingungan dan langsung berjalan menuju ke arah gudang. Gudang itu sangat gelap. Mbah Darmo pun masih mencari sesuatu yang menarik perhatiannya. Mbah Darmo berusaha menyalakan penerangan. Korek api tersebut berulang kali padam bagai dihembus nafas orang. Dan tiba-tiba di waktu yang sama, Agus Pete mengerang sambil mencengkram sprei ranjangnya. Wiwi pun bertanya-tanya apakah jiwa suaminya akan segera kembali. Di sisi lain, Mbah Lanang masuk ke kamar untuk mengambil telur emas yang disimpan di lemari. Mbah Wedok lagi-lagi mengomel. Ia heran dengan Mbah Lanang yang mengajarkan cucunya untuk bermain burung. Si Ipung jadi bersiul di dalam rumah padahal hari sudah larut malam. Mumpung isih cilik, ya aja diajari aneh-aneh. Mbah Wedok takut kejadian lampau yang terjadi di desa akan kembali terulang pada keluarganya. Mbah Lanang meyakinkan Mbah Wedok bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada keluarganya. Bahkan Agus Pete juga sudah ditemukan dan saat ini berada di rumahnya. Akan tetapi Mbah Wedok tetap tidak tenang karena Agus Pete masih linglung, tidak seperti orang yang sehat. Mendengar siulan Ipung, Mbah Wedok semakin kesal dan mendesak Mbah Lanang untuk menasihati. Mbah Lanang pun bersiap pergi sambil membawa peluit burung yang akan diberikan kepada Ipung. Ia menghampiri Ipung yang masih bersiul sambil menonton video di HP-nya. Mbah Lanang pun menasihati Ipung agar tidak bersiul pada malam hari karena hal tersebut dapat mendatangkan kesialan. Ipung yang masih kecil tidak percaya dengan tahayul. Ia mengabaikan perkataan kakeknya dan kembali bersiul. Akan tetapi, Mbah Lanang memberikan peluit burung kepada Ipung dengan syarat Ipung tidak boleh bersiul lagi pada malam hari karena Mbah Lanang tidak mau cucu satu-satunya mendapatkan malapetaka akibat dari kesembronoannya. Kemudian Mbah Lanang pergi ronda malam. Sebelum itu ia menuju rumah Pak Darmo untuk mengajak ronda bersama. Namun saat itu ia sudah menemukan Mbah Darmo sudah tak bernyawa lagi. Berita duka itu pun diumumkan melalui speaker masjid. Para warga masih tidak percaya dengan apa yang dialami oleh Mbah Darmo karena mereka mengetahui bahwa Mbah Darmo memiliki pegangan. Biasanya seseorang seperti itu akan sulit untuk meninggal dunia. Di sisi lain, Ipung yang baru saja bangun dikejutkan dengan kakeknya yang melepas semua burung peliharaannya. Mbah, ngapain? Kok mama itu, Col? Ipung yang kebingungan langsung masuk ke kamar Mbah Wedok. Akan tetapi, ia dikejutkan oleh Mbah Wedok yang bersembunyi di bawah ranjang. Mbahnya pun langsung menyuruh Ipung untuk bersembunyi karena di dalam ruangan tersebut terdapat sosok makhluk halus yang menyerupai Mbah Wedok. Ipung sangat takut. Ia melihat kaki yang berjalan ke arahnya. Ipung yang ketakutan langsung memanggil mbahnya. Akan tetapi yang di sebelahnya bukan mbah melainkan sosok hantu. Ipung langsung terbangun dan ternyata semua itu adalah mimpi. Sejak tadi Ipung ketiduran sementara di rumah tidak ada siapapun karena Mbah Lanang dan juga Mbah Wedok sedang datang ke acara tahlilan di rumah Pak Darmo. Ipung yang ketakutan segera menyusul ke rumah Pak Darmo. Saat di rumah Pak Darmo, Ipung duduk di sana ikut mengaji bersama para warga. Kemudian Bule Wiwi menemukan mainan burung milik Ipul yang terjatuh di tanah. Keesokan harinya, jenazah Pak Darmo dikuburkan, tetapi Ipung mengalami hal aneh. Didet tiba-tiba mendorong Ipul ke liang lahat, dan seketika jenazah Pak Darmo pun dilempar. Ipung sangat ketakutan dan melihat jenazah tersebut. Tak disangka jenazah itu mirip seperti Ipung. Semua warga meneriaki Ipung dan juga melemparkannya dengan tanah kuburan. Ipung tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Dan lagi-lagi, semua itu hanyalah mimpi. Ipung langsung menceritakan mimpinya ke Mbah Wedok, dan Mbah Wedok berkata ini adalah akibat dari Ipung yang sering singsot pada malam hari. Sederet kejadian itu meyakinkan Ipung bahwa singsot pada malam hari bukanlah sebuah tahayul. Keadaan Agus Pete semakin memburuk. Wiwi yang berusaha menyuapi makanan kepada suaminya kejutkan dengan Pete yang tiba-tiba kaku dan juga kejang-kejang. Wiwi yang panik langsung mengambil burung suaminya. Ia merasa burung perkutut yang dipelihara suaminya itu menyebabkan suaminya sakit dan ia pun berniat untuk membunuhnya. Namun Wiwi tak sanggup melakukan hal itu. Keesokan harinya, Ipung mengikuti Mbah Lanang untuk lomba burung. Saat Ipung sedang membeli nomor peserta, Mbah Lanang dan juga Mbah Manto membicarakan tentang Pak Darmo yang meninggal secara tiba-tiba. Siap ngerti sembah lagi berarti ya? Yo, ile. Lu, jeneng wae Ipung. Yo tetep ditembung sing semangat ya Pung, ojo menyerah Pung. Bisa mau ngaju Aduh, Di sini, Mbah Lanang dan juga Mbah Manto menyadari bahwa kematian Mbah Darmo ada kaitannya dengan penyakit Agus Pete. Sementara itu, Wiwi, istri Agus Pete, benar-benar membunuh burung perkutut itu karena ia sudah sangat muak. Akan tetapi, sang suami belum juga sembuh. Di sisi lain, entah mengapa gangguan gaib mulai menghantui rumah Ipung. Saat itu, Mbah Wedok yang sedang berada di dapur mendengar suara-suara aneh. Ia pun mendapati sumber suaranya dari dalam sumur. Ketika Mbah Wedok berbalik, ia pun dicekik oleh sosok yang menyerupai Ipung. Sosok dengan muka seram itu terus mencekiknya. Tapi tidak lama, Mbah Lanang pun datang dan membantu Mbah Wedok. Sore harinya, saat Mbah Lanang baru pulang tanding, saat itu Mbah Wedok
segera bercerita tentang kejadian mistis yang ia alami beberapa hari ini. Pun mendengar apa yang diceritakan Mbah Wedok. Mbah Lanang pun segera menemui Mbah Manto. Mereka berdua sama-sama merasakan semua kejadian misterius yang terjadi di desanya. Dan ini semua terjadi karena Agus Pete membuka portal ke alam gaib. Agus Pete melakukan hal terlarang yang menyebabkan terjadinya bala di desa. Mbah Darmo adalah orang pintar. Ia dapat memasuki alam lain dengan cara memegang sangkar burungnya. Sukmanya pun berjelajah di alam lain. Mbah Manto menemukan ruh Agus Pete yang terjebak. Tetapi ruh dari Agus Pete tersebut sangat jahat. Yang Agus Pete sing buka portal mana? Dari sini, Mbah Manto mengetahui bahwa Mbah Darmo dijadikan tumbal agar ruh dari Agus Pete dapat kembali ke badannya. Akan tetapi, kondisi Mbah Darmo yang lemah menyebabkan ia meninggal dunia dan Agus tidak dapat kembali ke badannya. Ternyata, Agus Pete dan istrinya telah melakukan perjanjian dengan dukun yang bernama Ki Tirto. Mereka ingin kaya dengan cepat dan melakukan pesugihan. Maka dari itu, Agus Pete disuruh untuk mengambil burung perkutut di hutan larangan tersebut. Namun, Agus Pete malah singsot, terlebih lagi di waktu maghrib. Hal tersebut membuat sosok makhluk halus pemilik burung perkutut itu menjadi murka, sehingga rohnya pun terjebak di alam lain. Dan kini istrinya pun harus berjuang untuk mencari tumbal agar dapat menggantikan posisi Agus Pete yang terkurung di alam lain tersebut. Tumbal itu harus ada sebelum 40 hari. Jika tidak, Pete akan segera mati. Dan kini hanya tersisa 6 hari lagi. Wiwi sangat khawatir, ia tidak mau suaminya mati. Maka dari itulah Dukun Tirto menyarankan agar Wiwi mengambil tindakan. Ia harus mencari orang yang memiliki darah hangat. Lalu orang tersebut harus diberikan ramuan yang diracik oleh dukun tersebut. Pada saat di sekolah, Ipung yang sedang olahraga malah berbincang dengan teman-temannya. Ia membahas mainan burung yang diberikan oleh kakeknya. Lalu tiba-tiba Ipung pun muntah darah. Kemudian kepala Pak Guru berputar. Ia menegur Ipung yang dari tadi berbicara dengan teman-temannya. Ipung yang ketakutan langsung berlari ke kelas dan tiba-tiba kelasnya berubah menjadi rumah Agus Pete. Dan ia pun melihat Agus Pete yang sedang berbaring di ranjangnya. Dan tetapi itu hanya sebuah mimpi. Ternyata Ipung dari tadi tertidur di kelas. Ipung pun ditegur dan ia langsung mencuci muka. Pada saat Ipung sedang membasuh muka, ia pun dikejutkan dengan pintu yang tiba-tiba tertutup. Dan ternyata itu adalah perbuatan Didit menakut-nakuti Ipung. Akan tetapi Ipung pun dikejutkan kembali dengan arwah Agus Pete yang ada di belakang Didit. Ipung yang sangat takut berlari keluar sekolah. Saat di perjalanan, ia dipertemukan dengan serombongan orang yang sedang menaiki pick up. Mereka bertanya di mana rumah Mbah Mirkun. Ternyata Mbah Mirkun adalah nama lain dari Mbah Lanang. Ipung pun langsung naik dan kemudian mengantarkan rombongan tersebut. Ipung yang penasaran bertanya ada kepentingan apa dengan Mbah. Seketika itu mereka berubah menjadi hantu. Ipung yang takut pun melompat dari mobil dan tanpa sadar mainan burung Ipung pun jatuh di jalan. Ipung yang ketakutan berlari pulang dan memeluk mbahnya. Tibanya di rumah, Ipung menemukan Mbah Wedok yang sedang sakit karena dihantui oleh hal-hal mistis. Ipung pun menangis dan tidak mau mbahnya meninggal dunia. Sin berpindah ke rumah Agus Pete di mana Wiwi yang sedang menjemur cucian mendapatkan petunjuk tentang orang yang berdarah hangat. Ia menemukan mainan burung dan Wiwi pun mengingat bahwa mainan tersebut adalah milik Ipung. Tanpa pikir panjang, Wiwi pun langsung ke rumah Ipung dan pura-pura mengantarkan rantang milik Mbah Wedok. Wiwi yang melihat Ipung tampak lesu langsung memberikan Ipung sebuah ramuan. Ia mengatakan bahwa ini adalah jamu dari langganannya agar Ipung cepat kembali sehat. Wiwi pun tampak bahagia karena ia akan mendapati suaminya kembali. Ipung yang meminum jamu tersebut langsung merasa pusing dan tiba-tiba berada di alam lain. Ini Ipung pun terjebak. Ia tidak dapat keluar. Di sisi lain, Mbah Lanang yang melihat kondisi Mbah Wedok sangat khawatir. Ia pun langsung menemui dukun yang bekerja sama dengan Agus Pete dan Wiwi. Mbah Lanang sangat marah kepada Ki Tirto. Ia langsung memperingatkan dukun tersebut agar menghentikan semuanya. Tetapi dukun itu malah tidak mau. Dan ia hanya membantu orang-orang yang tersesat. Mbah Lanang langsung ke rumah Agus Pete dan membangunkan Agus Pete. Ia pun sempat cekcok dengan Wiwi. Mbah Lanang tidak terima dengan perbuatan Wiwi yang telah menghancurkan keluarganya. Pada saat di rumah Wiwi, Mbah Lanang mendengar suara Ipung. Mbah Lanang pun menyadari bahwa Ipung sedang terjebak di alam lain. Mbah Lanang yang sangat menyayangi cucunya langsung menemui Mbah Manto untuk meminta pertolongan. Wiwi pun sangat kesal. Ia meneriaki Mbah Lanang. Sementara itu, Mbah Lanang dan Mbah Manto sudah masuk ke alam lain. Mbah Lanang pun diberikan senjata untuk melawan ruh Agus Pete. Setelah itu, Mbah Lanang pun langsung menyelamatkan Ipung. Akan tetapi di perjalanan, Ipung dan Mbah Lanang bertemu dengan roh jahat Agus Pete. Ipung pun dicekik. Mbah Lanang segera menolong Ipung dengan menusukkan senjata tajam ke punggung Agus Pete. Arwah Agus Pete langsung terkapar. Mbah Lanang pun langsung menyuruh Ipung untuk berlari ke arah cahaya. Namun sayangnya Mbah Lanang terjebak karena kakinya ditarik oleh Agus Pete. Mbah Lanang pun langsung menyuruh Ipung untuk berlari. Mbah Manto yang menyadari hal tersebut langsung menjemput Ipung. Agus Pete berhasil sembuh dari penyakitnya. Jiwanya telah masuk kembali ke dalam raganya. Sementara itu, Mbah Wedok sangat bersedih dan Ipung pun merasa bersalah karena kini arwah dari Mbah Lanang telah tertukar dengan Agus Pete. Scene pun diakhiri dengan Wiwi yang sedang menjemur cucian. Ia melihat ada seseorang di balik semak-semak. Sementara itu, Agus Pete yang sedang mengurus burungnya dikejutkan dengan kepala istrinya yang berada di dalam sangkar. Agus Pete yang ketakutan langsung berlari keluar rumah. Dan ternyata Mbah Manto telah menukar jiwa Mbah Lanang dengan Wiwi. Mbah Lanang pun pulang dengan pakaian yang compang-camping dan film pun berakhir.